untuk kita semua. Pagi, pagi, pagi. Saya sehat, saya kuat. Terima kasih Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk semangat. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Dan untuk mensyukuri anugerah yang sangat luar biasa ini, kita awali pelajaran kita dengan doa. Sebagai wujud nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Sabang sampai Merauke berdana pulau-pulau di tanah airku Indonesia. Hari ini siapa yang tidak datang sekolah? Kenapa mereka tidak datang sekolah? Minggu lalu kita sudah berdiskusi untuk membuat rancangan Kolibri yang akan kita presentasikan hari ini. Terus hari Sabtu juga kalian sudah melanjutkan pengerjaan Kolibri ya di waktu sunggang kemarin. Oke, kalian potong dan berikan komentar terhadap Kolibri-nya. Sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, hari ini kita akan presentasikan proyek yang telah kita buat. Nah, sekarang silakan kembali membentuk kelompok. Di kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang silakan dibuka Kolibri-nya dan dilihat kembali. Mungkin ada yang belum kalian kerjakan atau kalian lewat pekerjaannya. Oke, saya cek satu persatu ya. Sudah selesai betul ataukah tidak? Oke, kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Semuanya sudah selesai dikerjakan. Dan sebelum kita presentasi, kita bermain game. Gamenya game semut, gajah, cacing, dan ular. Oke, semuanya silakan berdiri. Ular. Gajah. Semut. Sekarang terbalik ya. Ular. Gajah. Sudah siap untuk presentasi dan kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Kita beri sambutan dengan tepuk tangan yang meriah dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perkenalkan, nama saya Maria Putrisau, biasa dipanggil Nisa, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Adnan Leno, bisa dipanggil Dano, saya sebagai penyanyi. Oke teman-teman, kami akan mempresentasikan pembahasan hasil diskusi kami. Sidang kasus kejahatan seksual ditunda, Komnas PA. Tanggapan pokok perkara kasus. Kasus ini menunjukkan ketidakadilan berkembang korban kejahatan seksual. Merupakan kemudahan masalah atau pertanyaan permanen. Masih banyak kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, tentu saja kami mempersilahkan kelompok yang mau bertanya. Kelompok 2 silakan. Bagaimana tanggapan terjadinya kasus Pinangki Sirna Malasari? Silakan kelompok 4. Mengapa dalam kasus kejahatan seksual persidangan ditunda? Kasus ini sangat menunjukkan ketidakadilan hukum
Dari kelompok 2. Selamat pagi. Kami bagian dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan diri kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Claudia Mas. Bisa dipanggil Leo, saya sebagai moderator. Nama saya Alfredus Christian Hadi. Bisa dipanggil Ken. Saya sebagai penyanyi. Saya persilakan penyanyi untuk membaca diri kami. Posisi yang sudah bersih oleh A. Komentar terhadap berita satu. Bentuk ketidakadilan hukum yang terjadi. A. Terancam pidana 5 tahun penjara. Tanggapan terhadap masalah ataupun pertanyaan penanya. Masih banyak kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Sekian dari diri kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan bertulis menurut pertanyaan setiap kelompok. Kami mulai dari kelompok 1. Bagaimana penyebab dari kasus suami mabuk? Kelompok 5 kali ini bertanya. Mengapa dalam kasus suami mabuk dan suami juga layak mendapatkan hukuman? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Istrinya memarahi dia. Suaminya layak dihukum karena minum minuman keras, melanggar undang-undang. Sekian dari kelompok kami kembalikan ke guru. Kita menilai kelompok 2. Silakan.
banyak pada proses proyek hari ini. Saya sangat senang karena diberi juara dan hadiah. Silakan piano. Pengalaman saya hari ini sangat senang karena gurunya baik. Silakan. Pengalaman saya hari ini sangat menyenangkan karena gurunya sangat luar biasa. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari kelompok 5? Kesimpulan saya ialah penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Putar jawaban. Silakan. Karena di Indonesia masih banyak hasil kejahatan. Jadi sementara untuk jawaban saja. Jadi kasus ketidakadilan di Indonesia itu masih banyak sekali. Untuk menambah pemahamannya kalian, saya punya sebuah analogi di sini. Jadi siapa yang bisa baca analoginya? Oke. Silakan kita. Analogi terlihat sama seperti mutiara yang sedang muncul. Edi Prabowo yang tadi kita lihat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar, hanya divonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar, teman-teman, seorang ibu 3 anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga 5 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa orang lagi maju ke depan. Kita ice breaking. Ikuti gerakan teman-teman yang di depan. Kita akan memberikan proses kepada untuk kalian bergerakan. Ya, terima kasih. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Yang terakhir, saya bagikan pekerjaan rumah. Jadi selain tugas ini, kalian juga punya tugas untuk membaca ya. Kalian bisa membaca buku paketnya kalian nanti tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sebelum diakhiri, kita melakukan refleksi ya untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan. Tangan. Dan dari tadi tidak bersuara, silakan di belakang. Oke, pelajarannya bagus, saya menyenangkan. Semangat tidak. Gembira, oke gembira, tepuk tangan. Semangat, tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita hari ini. Sebelum kita doa mengakhiri pelajaran, silakan dikembalikan